Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, siswa kelas 5. Bagaimanakah kabar kalian untuk minggu ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Oke, untuk minggu ini kita akan mengadakan penilaian akhir semester untuk paket yang 1. Jadi nanti setelah ini ada paket berikutnya. Untuk paket 1 ini soalnya ada 40 soal dan semuanya pilihan ganda. Kalian sudah mempelajari ya materi di pelajaran 1 sampai pelajaran 5. Karena semester 1 ini mulai pelajaran 1 sampai dengan pelajaran 5. Oke, sudah siap? Kalau sudah siap, bisa disiapkan alat tulisnya. Sekarang kita mulai dengan soal yang pertama. Soal nomor 1. Membaca Al-Quran itu dimulai dengan membaca isti'adzah. Lafal isti'adzah adalah titik-titik. Jadi isti'adzah itu bunyinya bagaimana? Pilihannya A. Bismillahirrahmanirrahim. B. Alhamdulillahirabbil alamin. C. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. D. Shadaqallahul azim. Ayo silahkan dipilih A, B, C, atau D. Sudah ya? Oke, sekarang kita lanjut. Soal nomor 2. Nama surat At-Tin itu diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat titik-titik. Jadi nama At-Tin itu diambil dari kata-kata At-Tin. Lah itu terdapat pada ayat yang keberapa? A. Ayat yang pertama. B. Ayat yang kedua. C. Ayat yang ketiga. D. Ayat yang keempat. Oke, sudah? Kita lanjut. Sekarang soal nomor 3. Jumlah ayat dalam surat At-Tin ada berapa? Ya, silakan diingat kembali dan dihafalkan. Jumlahnya ayat dari surat At-Tin itu ada berapa? Apakah A ada 6 ayat? Atau B ada 7 ayat? Atau atau C ada 8 ayat? Atau D ada 9 ayat. Kita lanjutkan. Soal nomor 4. Lafal di bawah ini yang mengandung hukum bacaan idgham samsiyah adalah titik-titik. Jadi yang mengandung hukum bacaan idgham samsiyah itu yang mana? Pilihannya A. Al-insana. Apakah di sini ada bacaan idgham samsiyah? Atau B. Laqad khalaqna. Apakah di sini juga ada bacaan idgham samsiyah? Atau C. As-sholihati. Apakah di sini ada bacaan idgham samsiyah? Atau D. Al-baladi. Apakah di sini juga ada bacaan idgham samsiyahnya? Silahkan dipilih A, B, C, atau D. Soal berikutnya, nomor 5. Buah tin dalam surat At-Tin merupakan ungkapan untuk daerah titik-titik. Jadi buah tin itu ungkapan untuk daerah mana? Pilihannya A. Untuk daerah Mekah, atau B untuk daerah Bukit Sinai, atau C untuk daerah Baitul Maqdis, atau D
untuk daerah Damaskus. Sudah ya, kita lanjut. Soal nomor 6. Hakim yang paling adil adalah titik-titik. Pilihannya A. Allah, B. Malaikat, C. Manusia, D. Jin. Jadi hakim yang paling adil itu siapa? Silakan dijawab. Selanjutnya soal nomor 7. Bunyi surat At-Tin ayat 5 adalah titik-titik. Ya, silakan dihafal kembali. Ayat 5 itu bunyinya bagaimana? Pilihannya A. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Atau pilihan yang B. Tsumma radadnahu asfala safilin. Atau pilihan yang C. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Atau pilihan yang D. Wa hadzal baladil amin. Yang mana kira-kira yang termasuk surat At-Tin ayat yang ke-5? Silakan dipilih. Kita lanjutkan soal berikutnya nomor 8. Jumlah Asmaul Husna itu ada berapa? Mudah ya soal untuk yang ini. Untuk pilihannya A. Ada 5, B. Ada 20, C. Ada 41, D. Ada 99. Langsung dijawab. Sudah ya? Kita lanjut. Soal nomor 9. Arti dari Al-Hayyu adalah titik-titik. Jadi Al-Hayyu itu artinya apa? Pilihannya A. Yang maha hidup, B. Yang maha berdiri sendiri, C. Yang maha mematikan, D. Yang maha esa. Arti dari Al-Hayyu. Kita lanjut. Soal berikutnya nomor 10. Ini ada soal cerita. Disimak baik-baik. Setiap bangun tidur, Ahmad selalu merapikan tempat tidurnya sendiri. Hal ini sebagai penerapan dari Asmaul Husna titik-titik. Jadi Ahmad itu setelah bangun tidur itu merapikan tempat tidurnya sendiri. Itu merupakan penerapan dari Asmaul Husna apa? Pilihannya A. Al-Mumit, B. Al-Hayyu, C. Al-Qayyum, D. Al-Ahad. Silahkan dipilih salah satu. Soal berikutnya nomor 11. Beriman kepada kitab Allah termasuk rukun iman yang ketitik-titik. Ingat, rukun iman itu kan ada 6. Lah, beriman kepada kitab Allah itu termasuk rukun iman yang nomor berapa? Pilihannya A. Rukun iman nomor 2. B. Rukun iman nomor 3. C. Rukun iman nomor 4. D. Rukun iman nomor 5. Silahkan dipilih A, B, C, atau D. Oke ya. Sekarang soal berikutnya nomor 12. Kitab Zabur itu berisi titik-titik.
Jadi isi dari kitab Zabur itu apa? Apakah A. perintah, atau B. larangan, atau C. petunjuk, atau D. pujian? Yang termasuk isi dari kitab Zabur itu A, B, C, atau D? Silakan dijawab. Selanjutnya ya, kita lanjutkan soal nomor 13. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi titik-titik. Jadi kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi siapa? Pilihannya A. Nabi Muhammad, B. Nabi Isa, C. Nabi Musa, D. Nabi Daud. Kita lanjut soal berikutnya, nomor 14. Merawat tanaman di dalam pot itu termasuk contoh ajaran terpuji kepada titik-titik. Nah, ini sangat mudah. Pilihannya A. contoh ajaran terpuji kepada Allah, atau B. contoh ajaran terpuji kepada diri sendiri, atau C. contoh ajaran terpuji kepada orang lain, atau D. contoh ajaran terpuji kepada lingkungan. Sudah? Oke, sekarang kita lanjut. Soal berikutnya nomor 15. Melakukan sesuatu sesuai dengan kenyataan disebut titik-titik. Pilihannya A. rajin, B. gemar menolong, C. jujur, D. disiplin. Kira-kira yang mana melakukan sesuatu yang sesuai dengan kenyataan itu disebut apa? Sudah dijawab? Oke, sekarang kita lanjut. Soal nomor 16. Lawan dari jujur adalah titik-titik. Jadi jujur itu lawannya apa? Jawabannya A. jujur itu lawan dari sombong, B. jujur itu lawan dari ingkar, C. jujur itu lawannya dusta, D. jujur itu lawannya khianat. Sudah jawab? Kita lanjutkan. Sekarang soal nomor 17. Hukum berbuat baik kepada orang tua adalah titik-titik. Pilihannya A. sunnah, B. mubah, C. makruh, D. wajib. Jadi hukum dari berbuat baik kepada orang tua. Sudah dijawab nomor 17? Kita lanjut ya. Sekarang nomor 18. Di bawah ini yang bukan jasa guru, yaitu titik-titik. Jadi ingat yang bukan ya. Pilihan pertamanya membimbing kita beribadah. Pilihan yang B, memberikan makanan kepada kita. Pilihan yang C, mengenalkan kita membaca dan menulis. Pilihan yang D, memberi teladan akhlak yang terpuji.
Kira-kira mana yang bukan jasa dari seorang guru? Apakah A, B, C, atau D? Sekarang soal berikutnya, nomor 19. Di bawah ini yang bukan termasuk perilaku hormat dan patuh kepada guru adalah titik-titik. Ingat, yang bukan hormat dan patuh kepada guru. Pilihannya A, mentaati perintah guru. B, bertutur kata yang sopan. C, tidak mengerjakan tugas. D, menjaga nama baik guru. Sudah ya? Kita lanjut. Nomor 20. Saat teman melakukan ibadah yang berbeda dengan kita, maka sikap kita adalah titik-titik. Jadi ada teman kita yang berbeda ibadahnya. Bagaimana sikap kita? Pilihannya A, menghina. B, menjahili. C, membenci. D, menghargai. Ini sangat mudah. Oke, sekarang kita lanjut. Soal nomor 21. Puasa itu termasuk rukun Islam yang keberapa? Kita sudah tahu rukun Islam itu ada 5. Jadi untuk yang puasa Ramadan itu masuk rukun Islam yang keberapa? Pilihannya A, rukun Islam yang kedua. B, rukun Islam yang ketiga. C, rukun Islam yang keempat. D, rukun Islam yang kelima. Sudah ya? Kita lanjut. Nomor 22. Perintah berpuasa terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? Yang bunyinya itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang itu ya. Apakah A, surat Al-Baqarah ayat 182, atau B, surat Al-Baqarah ayat 183, yang C, surat Al-Baqarah ayat 184, kemudian yang D, surat Al-Baqarah ayat 185. Silakan dipilih salah satu. Sudah? Kita lanjut. Soal nomor 23. Di bawah ini adalah waktu yang boleh berpuasa adalah titik-titik. Jadi waktu yang boleh berpuasa itu kapan? Apakah A, tanggal 1 Syawal, bolehkah kita berpuasa? Atau B, tanggal 1 Muharram, bolehkah kita berpuasa? Atau C, tanggal 10 Zulhijjah, bolehkah kita berpuasa? Atau D, tanggal 13 Zulhijjah, apakah sudah boleh berpuasa? Kira-kira yang mana? A, B, C, atau D? Soal berikutnya nomor 24. Orang yang jika tidak berpuasa wajib mengganti di hari yang lain
dan wajib membayar fidyah adalah untuk orang yang titik-titik. Jadi orang yang tidak berpuasa itu disuruh mengganti di hari yang lain dan juga harus membayar fidyah. Itu keringanan bagi siapa? Gitu maksudnya ya. Pilihannya apakah A, orang yang sangat tua dan tidak kuat puasa, atau B, orang yang sakit parah dan tidak kuat puasa, atau C, orang yang dalam perjalanan jauh dan perjalanannya bukan untuk maksiat, atau D, orang yang menyusui yang mengkhawatirkan bayi dan dirinya. Yang mana kira-kira pilihannya, apakah A, B, C, atau D? Oke, kita lanjut. Soal berikutnya nomor 25. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa itu termasuk titik-titik puasa. Jadi menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa itu termasuk apanya puasa? Apakah A, sunnah puasa, atau B, syarat puasa, atau C, rukun puasa, atau D, yang merusak puasa? Kita lanjut. Soal berikutnya nomor 26. Ahmad akan berpuasa Ramadan, tapi ia lupa tidak makan sahur. Maka puasanya Ahmad adalah, jadi Ahmad itu mau berpuasa, di malam harinya lupa tidak makan sahur. Terus bagaimana puasanya Ahmad? Apakah A, tetap sah karena makan sahur termasuk syarat puasa, atau B, tidak sah karena makan sahur termasuk rukun puasa, atau C, tetap sah karena makan sahur termasuk sunnah puasa, atau D, tidak sah karena makan sahur termasuk sunnah puasa. Silahkan dipilih A, B, C, atau D. Soal berikutnya nomor 27. Jika seseorang saat berpuasa melakukan perbuatan yang merusak pahala puasa, maka puasanya titik-titik. Pilihannya A, tidak sah, B, tetap sah, C, diganti di hari yang lain, atau D, diganti dengan membayar fidyah. Silahkan dijawab. Sudah dijawab? Kita lanjut. Soal berikutnya nomor 28. Sholat sunnah yang hanya dikerjakan pada malam bulan Ramadan adalah sholat titik-titik. Jadi sholat ini hanya dikerjakan di malam bulan Ramadan, tidak di malam-malam yang lain. Kira-kira namanya sholat apa? Apakah A, sholat witir, atau B, sholat tarawih, atau C, sholat tahajud, atau D, sholat rawatib? Sudah ya?
Oke, sekarang kita lanjut nomor 29. Jumlah rakaat sholat witir paling banyak adalah titik-titik. Jadi sholat witir itu ada batasannya, ya, paling banyak berapa rakaat. Pilihannya A 8 rakaat, B 9 rakaat, C 11 rakaat, D 12 rakaat. Silakan. Sudah? Kita lanjut. Soal nomor 30. Sedekah yang paling utama itu dilakukan pada bulan apa? Apakah A. bulan Syawal, atau B. bulan Dzulhijjah, atau C. bulan Rajab, atau D. bulan Ramadan? Oke, sudah jawab ya? Kita lanjutkan. Soal nomor 31. Nabi Daud itu hidup pada masa pemerintahan Raja Kafir. Lah, Raja Kafir itu namanya siapa? Pilihannya A. Raja Talut, B. Raja Fir'aun, C. Raja Jalut, D. Raja Najasyi. Yang mana kira-kira? Silahkan dipilih salah satu. Berikutnya soal nomor 32. Di bawah ini yang termasuk mukjizat dari Nabi Daud adalah titik-titik. Jadi mukjizatnya Nabi Daud itu apa? Pilihannya A. dapat memerintah binatang, atau B. dapat melunakkan besi, atau C. dapat menundukkan jin, atau D. dapat memerintah angin. Yang termasuk mukjizatnya Nabi Hud yang mana? Pilih A, B, C, atau D. Soal berikutnya nomor 33. Percaya kepada Rasul Allah termasuk rukun iman yang keberapa? Ingat, rukun iman itu ada 6, betul. Jadi percaya kepada Rasul Allah itu masuk rukun iman yang keberapa? Pilihannya A. rukun iman yang kedua, atau B. rukun iman yang ketiga, atau C. rukun iman yang keempat, atau D. rukun iman yang kelima. Silahkan dijawab. Soal berikutnya, soal nomor 34. Nama Ratu Saba adalah titik-titik. Jadi Ratu Saba itu namanya siapa? Pilihannya A. Asiyah, B. Zulaikha, C. Bilqis, D. Fatimah. Sudah dijawab? Kita lanjut. Soal berikutnya nomor 35. Teladan yang dapat diambil dari kisah Nabi Sulaiman adalah titik-titik.
Pilihannya A. Sabar dalam menghadapi cobaan. B. Sayang kepada anak yatim. C. Tidak sombong meskipun kaya. Dan D. Kuat beribadah terutama sholat malam. Yang mana kira-kira teladan dari kisah Nabi Sulaiman? Sudah dijawab? Oke, sekarang kita lanjut. Nomor 36. Nabi Ilyas adalah putra dari titik-titik. Jadi Nabi Ilyas itu ayahnya siapa? Gitu maksudnya ya. Pilihannya A. Yasin, B. Fanhas, C. Alzar, D. Harun. Silakan pilih A, B, C atau D yang termasuk ayahnya Nabi Ilyas. Kita lanjutkan sekarang soal nomor 37. Kaum Nabi Ilyas itu menolak untuk berimanan. Saya ulangi. Kaum Nabi Ilyas menolak untuk beriman, maka mereka diazab yang berupa titik-titik. Jadi kaumnya Nabi Ilyas itu kan menolak. Nah, kemudian diazab oleh Allah. Berupa apa azabnya itu? Pilihannya A. Berupa gempa bumi yang dahsyat. B. Berupa ditenggelamkan ke dalam laut. C. Berupa kilat yang menyambar. D. Dibenamkan ke dalam tanah. Sudah dipilih? Kita lanjut. Soal berikutnya nomor 38. Kaum Nabi Ilyas, maaf saya ulangi, kaum Nabi Ilyasa bernama titik-titik. Jadi ini beda lagi, kalau tadi Nabi Ilyas, sekarang Nabi Ilyasa. Nah, kaumnya Nabi Ilyasa ini namanya apa? Apakah A. Bani Israel, atau B. Kaum Quraisy, atau C. Kaum Samud, atau D. Kaum Ad? Silahkan dipilih A, B, C, atau D. Soal berikutnya nomor 39. Nabi Muhammad menjadi yatim piatu saat berusia titik-titik tahun. Jadi Nabi Muhammad itu menjadi yatim dan piatu alias tidak mempunyai ayah dan tidak mempunyai ibu, berarti ayah dan ibunya sudah meninggal. Nah, saat itu Nabi Muhammad berusia berapa tahun? Pilihannya apakah A. 4 tahun, atau B. 6 tahun, atau C. 8 tahun, atau D. 12 tahun. Silakan dipilih A, B, C, atau D. Soal berikutnya yaitu soal yang terakhir nomor 40. Wahyu yang pertama kali turun untuk menandai diangkatnya Muhammad sebagai nabi adalah titik-titik. Jadi ini adalah wahyu yang pertama itu surat apa? Gitu ya. Pilihannya A. Surat Al-Falaq ayat 1-5, B.
surat Al-Mudatsir ayat 1 sampai 7, C. surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, D. surat Al-Maidah ayat 3. Silakan, wahyu yang pertama kali turun apakah A, B, C atau D? Oke, sudah dikerjakan semua? Kalau sudah, berarti penilaian akhir semester kita juga sudah selesai. Semoga kalian bisa mendapatkan nilai yang bagus. Jangan lupa minggu depan insya Allah akan diupdate untuk penilaian akhir semester di paket yang kedua. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.